SMK kita itu nggak apa ya? Gue nggak jadi pinter, gue nggak jadi gue tahu pengetahuan, tapi gue tahu karakter gue tahu harus kemana gue jalan. Iya. Iya. Nih kita jelasin dulu ya bahwa kita adalah satu sekolah dulu di SMK dan satu jurusan juga satu kelas. Jadi lu pasti tahu gue tahu lu. Iya. Dan gue ngerasa SMK itu adalah apa ya? Titik tertinggi di dalam pencapaian hidup gue, meskipun ya nggak tercapai amat gitu. Iya, kayak menjadi ini tuh kayak awal dari masa depan lu. Iya, gue setuju. Iya. Dan menurut gue masa SMK ada omongan dari beberapa teman-teman kita yang di luar SMK bahwa masa SMK masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Tidak ada masa SMK adalah masa-masa yang indah. Padahal kita pengen masuk ke cycle itu. Iya. Kita tidak diizinkan kayak kamu SMK. Tidak. Nah, keluar. Padahal menurut gua SMK bagus. Versi kita ya. Iya, versi kita menurut gua indah banget sih. Iya, indah banget. Lu ngerasa nggak kalau SMK kita itu nggak apa ya? Gue nggak jadi pinter, gue tahu pengetahuan, tapi gue tahu karakter gue tahu harus kemana gue jalan. Iya, udah. Kayak banyak banget kegiatan teman-teman gue, lingkungan gue yang ngedorong gue tuh buat sampai lo tuh berharga, lo tuh penting di dunia. Dan ada beberapa hal yang gue nggak bisa lakukan sebelum gue masuk SMK, dan setelah gue masuk SMK atau lulus dari SMK ya gue malah jago di bidang apa tuh? Hal-hal kecil kayak gue inget banget dulu gue SD SMP gue nggak bisa baris itu satu. Gue juga nggak bisa. Iya, gue merasa malu. Dan kedua, ini suatu privilege yang sangat wow adalah gue menjadi ketua kelas. Pertama kalinya di SMK lu jadi ketua kelas. Pertama kalinya. Meskipun hanya ketua kelas, tapi lu kayak bangga gak sih? Bahkan gue menjadi ketua di suatu organisasi apapun nggak pernah ini jujur. Tapi di SMK pernah lu jadi ketua di dalam suatu organisasi. Setelah gue menjadi ketua kelas 10, menurut gue itu adalah pintu ke depan gue buat masuk ke organisasi lainnya, buat improve di organisasi lainnya. Tapi lu ini jiwa kepemimpinan lu sebelumnya ada nggak sih buat sampai I'm the leader, I'm the one? Gue nggak menyadari itu sampai gue menjadi ketua kelas. Berarti bisa dianggap ketua kelas kan berarti dari teman-teman lu yang milih dong. Iya. Berarti teman-teman lu sebenarnya ngelihat potensi lu, tapi lu nggak buka mata gitu. Atau gimana? Ini hal yang selalu gue pikirkan. Menurut gue, teman-teman gue waktu kelas 10 SMK memilih gue. Sebenarnya gue bukan dipilih karena lu bisa mimpin. Iya, mereka belum kenal gue. Sebenarnya ini pasti lu terpikirkan bahwa mereka memilih karena mereka tidak ingin jadi ketua. Iya sih, gue lebih memilih untuk menunjuk orang dibandingkan menunjuk gue. Iya, gue akan melakukan hal yang sama. Iya. Dan gue juga lupa kenapa gue jadi ketua. Dan akhirnya gue jadi ketua. Oke. Kata lu ketua kelas itu menjadi pintu lah. Iya, benar banget. Terus lu jadi salah satu semacam akhirnya lu punya sadar bahwa gue punya jiwa itu. Iya. Nah, iya benar. Itu ada nggak organisasi yang di SMK ya, tentunya di sekolah lu yang ngebuat gue lebih berkembang lagi nih? Ada, pasti ada. Apa? Gue ikut pramuka. Pramuka? Iya. Pramuka? Hal yang paling gue benci di masa SMP dan gue improve di situ. Menjadi ketua pramuka?
Iya, di sekolah. iya di sekolah. Lu ngebayangin gak sih? Gue ketua pramuka. Enggak pernah terbayangkan. Hmm. Sumpah nggak pernah terbayangkan. Cuman menurut gua ya sekali lagi ketua kelas pertama kali tuh kayak menjadi ketua kelas pertama kali tuh kayak membuka pintu gua banget sih. Berarti harusnya lu berterima kasih kepada teman-teman lu yang sengaja. Yang tidak sengaja lebih tepat. Oh ya, tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja sih kayaknya. Atau enggak emang sengaja nunjuk elu Biar mereka biar tidak lu terpilih. apa ya? Masuk ke dalam jurang ketua kelas gitu. Iya. Secara, Bisa jadi kan? Secara tidak sadar mereka membantu gua menemukan jalan gua. Mungkin kalau gua nggak jadi ketua kelas, gak bakal ada podcast. Oh betul juga. Iya. Oke. Gue sebagai temen lu, gue apalagi satu kelas, gue ngerasa emang di awal lu nggak punya jiwa itu. Terima kasih. Iya. Saya terlalu jujur kan. Ada bener ya juga. Ada bener. Tapi ketika lu masuk ke dalam sebuah organisasi, lu menerima masukan-masukan, Iya. baik yang nggak berpengalaman ataupun yang sudah berpengalaman, lu bisa menerima itu dengan baik, lu bisa mengelolanya. Meskipun lu nggak jadi leader yang ngebawa teman-teman lu, tapi lu jadi leader yang mendengarkan anggota-anggota lu. Enggak, lu ngerasa seneng nggak gue puji kayak gitu? Wah, karena ini podcast saya, jadi saya dipuji. Kalau bukan, saya sudah dicaci maki. Berarti udah kayak lu jadi ketua nih, ketua kelas, ketua pramuka. Apa sih kayak, terus lu gimana gitu? Perasaan lu ataupun apa ya? Apa lu lebih meningkat kehidupan lu, fase lu? Lebih meningkat, pasti itu pasti lebih meningkat. Beberapa hal yang semacam gua nggak bisa. Ini hal terpenting. Gua adalah orang yang ketika berbicara dengan orang lain tidak berani menatap mata. Dan lu menatap mata gue sekarang. Itu dia. Nggak tahu gue belajar dari mana, tapi itu yang gue lakuin sekarang. Gue nggak tahu belajar dari mana. Dulu gue kalau ngobrol sama orang, gue kan nunduk kebanyakan. Nunduk bukan berarti karena lu takut, tapi apa? Karena Intinya gue nggak pernah ngeliat matanya dia, atau gue mau ke arah mana kayak. Yang penting gue nggak pernah ngeliat mata dia. Okay. Dan itu mengakibatkan gue lebih nggak kenal seseorang, nggak kenal orang-orang yang gue ajak ngobrol di dalam. Padahal kan kalau komunikasi kan iya, harusnya tatapan gitu kan. Dan gue juga bingung kenapa gue ngambil ilmu komunikasi. Oh berarti sekarang lu kuliah ngambil ilmu komunikasi. Iya. Hal yang tidak terpikirkan oleh lu sebagai manusia yang tidak berani melihat mata orang saat bicara, tapi lu ngambil ilmu komunikasi sebagai jurusan yang lu pilih gitu. Betul sekali. Menurut gue itu keren sih. Lu keluar atau lu bisa merubah diri lu gitu. Iya, bisa dibilang gitu, walaupun nggak begitu banyak berubah sih. Cuman ya sekarang gue bisa ngobrol sama orang. Sebelumnya lu batu. Sebelumnya tuh Lu batu, lu diem gitu. enggak gitu. Oh iya, sorry. Iya, bisa dibilang batu sih sebenarnya. Karena gue diem. Karena gue cenderung diem, dan pasti lu pertama kali ngeliat gue pendiam. Kayaknya waktu itu gue gak ngeliat lu deh. Oke. Iya, ada benernya juga karena gue pendiam. Iya, karena biasanya orang pendiam kan tidak terdeteksi oleh kerumunan gitu kan, manusia masyarakat lainnya. Gue gak akan nimbrung ke orang di tengah keramaian, karena gue adalah pendiam. Oke, gue punya satu kesamaan sama lu. Bisa dibilang itu adalah sebuah introvert ya? Introvert sih. Sampai sekarang gue gak tahu apa itu introvert atau extrovert, gue gak tahu. Gue juga gak tahu sih. Yang penting pokoknya gini, lu gak bisa atau lu gak berani buat ngobrol sama orang, lu gak bisa berbaur. Like that. Iya. Lu takut buat ada di suatu perkumpulan? Iya. Iya. Kadang-kala. Dulu. Sebelum lu SMK, lu jadi ketua organisasi, ketua pramuka. Iya. Gue merasakan hal yang sama dengan lu. Ketika gue
juga sebenarnya nggak berani buat ngomong sama orang gitu. Berarti ini adalah pencapaian luar biasa sih, kita bisa duduk depan-depanan, saling bercerita. Iya, bener. Gue bangga sih. Dan ini jujur, gue dulu nggak bisa bicara selancar ini. Gak bisa. Sama gue juga. Pasti ada kata terbelit atau enggak. Lu bakal cenderung diem. Iya, demi menghindari kesalahan. Gue ingat di SMK waktu itu, gue posisinya udah pulang sekolah, dan gue ekstra pramuka. Sebelum ekstra pramuka, itu pasti ada semacam pengumuman bahwa hari ini akan diadakan ekstra pramuka. Ingat kan lo? Iya. Kebetulan gue nggak tahu itu tugasnya siapa seharusnya, tapi karena tidak ada yang backing, akhirnya gue tidak ada yang mengambil alih, akhirnya gue yang ambil. Gue ngomong sama Ismi di depan mic. Itu memalukan banget, parah. Apa? Lo denger gak sih? Gue lupa. Lo gak pernah denger? Enggak. Selama SMK gue tuli. Itu adik kelas tuh belum pulang. Jadi gue ngumumin itu ke adik kelas. Itu waktu kelas 2 atau kelas 3. Kayak kelas 3. Dan saking gak jelasnya gue ngomong, Bu Rati, lo tau Bu Rati? Ya. Lagi ngajar, dia keluar, dia nyamperin ke tempat kita buat ngomong. Gue gak tau tuh nama ruangannya apa. TU. Ke TU. Mikrofonnya di situ, di dalam TU. Dia sampai masuk. Terus dia ngomong apa sama lu? Kamu ngomong apa sih? Saking gak bisanya lu ngomong depan mic gitu. Berbelit-belit. Atau berbelit-belitnya itu. Antara gue berbelit-belit atau mulut gue nggak selebar, nggak terbuka. Jadi lu ngomong gini. Iya, kayak kumur-kumur. Maaf. Gue itu malu banget. Dan dari situ gue harus bisa ngobrol. Gue bisa ngomong sejelas mungkin. Berarti kan lu waktu lu jadi ketua organisasi lah, Iya. pramuka. Gede dong, pramuka kan di satu sekolah itu kan ya bergengsi lah, iya kan? Iya, walaupun agak dianggap remeh oleh beberapa orang sih, termasuk gua waktu Berarti pertama kan kali. lu harus ngobrol sama guru pembimbing, pelatih mungkin, sama kepala sekolah. Itu lu berarti apa ya, harus ngeluarin effort. Gue harus berani ngomong gitu. Iya, karena siapa lagi kalau bukan gua? Pasti gua. Deg-degan gak lu? Gak Waktu mungkin gua ngomong gitu sama kepala sekolah, lu gak ngomong, Ibu, hasil. Enggak kan? Enggak kan lu? Enggak dong. Ibu pramuka hasil. Enggak. Ngomong apa kamu? Enggak dong. Gak mungkin gitu. Gua kayak sebisa mungkin buat ngobrol biasa aja. Berusaha sok relax padahal lu deg-degan kan? Iya. Dia kepala sekolah, gua harus Cuma manusia biasa. Iya. Dan gue harus mengatur gaya bicara gua. Itu yang menjadi menurut gue kenapa gue berani bikin podcast dan ngajak kalian. Itu salah satu alasan gue. Tahap lah ya, tahap buat lu sampai bisa sejauh ini, bikin ini gitu kan? Iya, menurut gue itu. Dan podcast juga gue nggak tahu ini suatu kebanggaan atau enggak. Menurut gue ketika gue udah bikin ini dan semoga kita punya episode yang berkepanjangan. Amin. Berlanjut. Itu menjadi modal kita public speaking kan? Public speaking, oke. Iya. Tentang? Ini kayak gue pernah dengar suatu podcast di YouTube bahwa ketika lo punya podcast sendiri dan lo bisa ngobrol, bisa ngomong, bisa melatih diri lo untuk berbicara, itu bakalan dipakai ke tempat kerja lo atau kemanapun yang membutuhkan seseorang untuk berbicara. Itu yang gue incer. Gue setuju sih. Jadi kayak secara nggak langsung mungkin akan ada di dalam portfolio. Jadi podcast ini juga merupakan salah satu tahap lu menjajaki kehidupan lu ke depannya gitu kan. Iya. Sebuah langkah. Dan terlebih
adalah ini sebuah alasan gue untuk dapat memiliki suatu platform yang besar di hidup gue. Ya yang selama ini gue gak punya apa-apa nih, dan akhirnya gue bisa punya podcast. Terima kasih kepada kalian. Sama-sama, jangan lupa nasi kotaknya habis setelah ini. By the way, podcast di Indonesia tuh belum ada duitnya. Jadi habis ini gue gak nerima duit. Harusnya sih enggak. Iya. Dari mana? Indonesia gak nerima, tapi negara lain ada. Yang gue pernah dengar atau gue baca di beberapa podcast itu di Amerika podcast sudah di monetize. Monetize itu kayak semacam Dapat dari duit lah ya. Iya, dari platform itu lo udah bisa menghasilkan duit berdasarkan viewers lo dan ya lain-lain kayak subscriber mungkin atau apa. Itu bisa dimonetize di Amerika. Di Indonesia saat ini belum. Cuman gue lihat di Indonesia saat ini lo pasti sadar bahwa podcast sedang berkembang pesat. Iya, banyak banget sih Banyak gue lihat, banget. banyak banget. Iya, di Spotify, Google juga udah bikin podcast, SoundCloud dan YouTube. YouTube sih sering banget gue lihat. Iya itu banyak banget. Jadi gue mikir kedepannya pasti bakalan dimonetize nih. Karena berkembangnya itu Karena kan. kembangnya itu. Sebenarnya bisa, sebenarnya bisa lu menghasilkan duit dari podcast saat ini dengan cara lu mempromosikan suatu barang dagangan. Cuman sampai saat ini belum ada. Oke, jadi jangan lupa tolong ditonton ya biar kita bisa makan ya. Iya. Tolong. Ya, tuh. Jadi kembali lagi ketika lu di SMK, titik terbaik lu mungkin ya. Maybe. Iya. Iya, pasti iya. Ya, Titik terbaik gue. apa ya? Kayak lu bersinar lah gitu. Lu nemu. Iya. Ya, nggak bersinar-sinar amat. Maksudnya lu nemuin. Gue masih kalah sama teman-teman gue. Tapi kan sebelumnya gini. Sebelum lu SMK, sebelum lu jadi ketua, sebelum lu jadi pemimpin sebuah kepramukaan gitu kan. Lu dipandang nggak sih sama orang lain kayak ada nggak sih yang ngeliat lu gitu di dunia selain teman-teman deket lu gitu lah, ada yang ngeliat Salomo banyak banget gue bisa bilang banyak banget yang ngerubah gue yang mungkin sebelumnya gue nggak dilihat gitu.